Ini kan yang paling digarisbawahi adalah harga beras. Iya. Jadi apakah pada saat penawaran itu, Pak, ada alternatif selain dari 11.000? Ada, jadi dari 200.000 ini saya tawarkan di harga beras sekian dengan kualitas beras kita, sembakonya ini, terus di situ ada body bag segala macam kan, teknisnya ada, kita ada kontraktornya. Kalau memang tidak disetujui ya nyari bulog lari yang lain boleh swasta. Jadi tidak mesti ke bulog. Jadi bulognya bukannya sebagai diperintahkan oleh negara ya. Tidak, tapi bulog aja lah. Kayaknya udah diperbaiki nih kualitas ini kan. Selama ini kan jelek-jelek, sekarang udah mulai dia percaya dengan kita. Gitu loh. Jadi kita nawarkan dan belum dibayar, Pak. Ini belum sama sekali belum dibayar. Jadi kita modal sendiri, pinjam di BRI, Pak, dengan suku bunga sekian. Terus kita ada distribusinya, ada biaya uslah, ada biaya pengawalan, ada biaya segala macam, Pak. Jadi itu udah online, belum pajaknya. Maka Daniel kemarin tuh bidang ini, Pak, kita dirugi belum. Lillahi ta'ala, nyawa saya kasihkan kalau demi masyarakat. Tapi kalau kita kritik, saya suka dengan oknum, jago-jago. Jadi bagian mereka jiwa saya. Sebenarnya saya sama dengan mereka loh jiwanya. Benar gak? Karena untuk membangun Bulog juga, karena Bulog sudah kecil, sudah dari tahun ke tahun. Makanya saya kemarin tuh, Pak, ada yang dengan saya, Pak, saya kan nggak punya apa-apa, nggak punya dagingnya, Pak. Saya ayo sama-sama LSA diawasin. Malah dari awal tuh pengen keterbukaan. Saya di Opo Selatan tuh dengan Pak Dandi, Pak Dede di Opo Selatan, iya Pak, aku di sini karena keterbukaan. Bulog di daerah di sini, nanti kan diprotes nih. Ini kan hanya ditawarkan oleh Pemkab. Nah, Bulog ini penyedia, Pak, saya punya barang seperti ini. Nanti yang berhak dia ekspor kan pemerintah daerah. Saya ini istilah jualan, Pak. Iya, mereka tuh harusnya kan ada LSM-nya, ada wartawannya. Mereka yang ajak gandeng Bulog kayak di Opo Selatan. Seperti dulu saya turunkan, makanya ada beberapa ini udah saya pecat sih, saya turunkan jabatan. Makanya tadi saya menggebu-gebu, Pak, karena mungkin emosional saya tuh pengen baik Oppo sampai rela kok Kasup ini mau digantung sampai gitu. Berarti bisa benar-benar saya digantung loh nanti. Ada bentuk ujinya beras itu? Ada, Pak. Jadi ada kertasnya, Pak? Ada PPK-nya, ada ujinya. Itu kalau nggak salah tuh di jasa semua. Jadi kita bayar jasa deh. Sini, saya bayar, kalian benar-benar harus melalui standar. Tapi kan yang diuji itu kalau nggak salah tuh peraturannya 5-10%, Pak. Jadi apabila gini 5-10%. Ya, misalnya satu truk nih muatannya 120 karung. Terus kalau 10% berapa tuh? Berarti cuman berapa karung ya? Itu perwakilan dari 90. Makanya apabila terjadi di lapangan, ya kan, kalau seluruhnya terjadi seperti itu terus, berarti ada kesalahan di PPK-nya, petugas kualitas. Ada apa nih? Itu lagi saya selidiki melalui pengawasan saya, melalui LSM. Diam-diam kejar mereka, kita hantam. Ini kayaknya ada apa nih di bawah. Makanya sekarang saya ngambil kebanyakan dari Gapoktan, dari para petani. Kalau dulu kan mitra kerja kan banyak uangnya, kepala saya bisa pegang. Sekarang dari petani kecil, cuma saya bilang ke DPRD, ayo sama-sama petani penggilingan itu supaya bisa standar premium, mereka benahi dulu si Oppo tuh sarananya. Pak, nanti kita sama-sama, ayo. Saya tuh pengen ngajak Bowo, ngajak ini. Oh iya ya, Bulog diserang gini. Sedangkan si penggilingan itu tidak melalui standar. Harusnya dia pakai rice milling plan. Tapi kalau dia tidak dibeli oleh Bulog, mereka ribut. Bulog nggak mau beli, harga jadi turun segala macam. Jadi itu kesulitan saya. Jadi beras ini langsung beli ke petani? Di petani. Langsung petani? Dari Satgas. Jadi beli petani, dia ke penggilingan. Penggilingan saya beli. Cuman saya lihat tuh beras yang sembako ini, Pak? Sembako tuh langsung dari petani, Pak, bukan dari mana-mana. Makanya dulu mau didatangkan dari luar, saya nggak mau. Ini sentral produksi. Sebenarnya beras kita ini bagus. Petani di Opo Timur. Enggak, Pak, izin, Pak. Lembaga uji itu yang dipakai ketika tahun-tahun kemarin, enggak? Iya, jadi ada yang tahun kemarin Jasasma, tapi ada beberapa yang sortir. Kalau dalam arti sortir ke individual ya. Kalau yang kira kurang pas, saya lepas. Sama dengan personel di kita juga. Nah, personel kita ini sudah tidak ada lagi. Ini orang-orang baru semua. Karena kan gini, Pak, logikanya gini, selama ini kan beras kita bisa tahu lah kualitas seperti itu. Kalau kemudian lembaga pengujinya dan orang-orang yang ada dalam situ tetap sama, berarti kan tidak ada perubahan di situ. Ya, di situ ada penggantian dari jasa Satwa. Saya bilang, saya kan tegaskan, jasa Satwa saya bayar oleh Bulog. Kalau kamu macam-macam dengan saya, ya dah, berarti kamu itu macam-macam dengan masyarakat. Kan saya kan tidak tahu, tidak memerintahkan, Pak, duduk, ya kan? Ada petugas lain, tolong
yang wajar beras itu sesuaikan standar ini harganya harga sekian. Karena kita memakai Mas Bro pakai harga standar komersil. Jadi, Pak, yang kemarin tadi, Pak Dede, saya mau 85. Lihat dulu kualitasnya. Saya beli. Nanti kita proses, makanya di salah satu LSM, ayo masukkan beras ke saya. Nih. Terus Pak Bos mau banyak rombongan siapa tuh? Ada dari Projo. Pak Dede, ayo masuk. Apa? Berasnya ditolak terus. Jadi saya tidak disalahkan. Oh, ternyata Bulog personil sekarang itu begini kerjanya. Tapi dengan ada kritik ini, alhamdulillah demi Allah Rasulullah. Jadi dari petani tadi Pak, dari petani tadi berapa Bulog beli Pak? Bulog itu kan variatif itu tadi kan ada 8 sampai 9 kan. Dari Pemkab ke Bulog berapa beli Pak? Pemkab ke Bulog 11 penawaran saya. Penawaran 11 itu ACC-nya berapa Pak? Ya dia 11 itu sudah ACC. Sudah ACC. Cuman dari 11 itu terdiri dari biaya paket kemas, biaya usla, biaya suku bunga bank, biaya pajak, biaya distribusi, biaya pengawasan. Jadi harga 11 itu sudah itu. Nah, kalau mau silakan Pak, ini saya penawaran. Kalau tidak juga Pemkab silakan nyari, misalnya ada LSM punya aliansi, kok mending dengan saya silakan, monggo. Saya penjualan langsung, saya jual aja kemana-mana. Gitu.